Jangan sampai ketika kamu meninggal dunia, kamu masih meninggalkan harta yang banyak. Semua itu kalau tidak kamu gunakan untuk beramal soleh, sedekah dan jariyah, itu tidak ada gunanya. Sebab yang kamu bawa, bagian kamu yang kamu bawa mati itu hanyalah kain 6 meter yang membungkus tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kembali kita ucapkan syukur, muji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti kajian kita pada kali ini. Kajian kita pada kali ini kami akan membacakan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, dikenal dengan Imam Qurtubi. Di sini ada fasul, aihada faslun, ini itu fasal. Ida sabata, apabila tetap ma apa-apa karena yang menyebutkan si aku kepada ma, fa'lam, maka ketahuilah anal mauta, sesungguhnya kematian, huwa adapun kematian, al-khotbu itu bencana, al-afdo'u yang sangat mengerikan, wal amru dan perkara al-asna'u yang keji, kematian itu suatu perkara yang keji, wal ka'su dan itu ibarat segelas air, alati tokmuha yang rasanya air gelas itu akrohu tidak menyenangkan, wa asba'u dan wa absa'u dan busuk, wa anausan dan sesungguhnya kematian al hadisu itu perkara yang terjadi, yang pasti terjadi, al ahdamu yang bisa menghancurkan, liladati kepada keenaan-keenaan. Orang sedang enak-enak tiba-tiba mati, orang sedang tiba-tiba mati. Itulah namanya kematian. Wal aqta'u dan yang paling memutus lirohati kepada roha, pada santai-santai, orang santai-santai tiba-tiba mati. Wa ajlabu lil karihat dan kematian itu menarik kepada perkara-perkara yang tidak kita sukai, tidak disenangi oleh manusia. Jadi manusia maunya tidak mau mati lah begitu. Karena mati itu semua cita-cita jadi putus, tidak terlaksana, diputus oleh kematian. Wa inna amron yaqta'u awsolaka dan kematian itu adalah perkara yang memutus si kematian awsolaka pada anggota badanmu, wa yufarriku dan yang mencabik-cabik, memecah-mecah a'doaka pada anggota tubuhmu, anggota tubuhmu lepas, tangannya lepas, kakinya lepas, ketika manusia dalam kubur, wayafutu dan yang menghancurkan a'sobaka pada urat sarafmu, urat saraf hancur. Wayahitu dan yang merobohkan arkanaka pada bangunan tubuhmu. Lahwal amrul adim, itulah perkara yang agung. Wal khotbul jasim, dan bencana yang besar. Wa inna yaumahu lahwa yaumul adim, sesungguhnya hari kematian itu hari yang sangat besar. Nangis semua keluarga, berduka semua teman dan handai tolan. Suasana gembira berubah menjadi suasana sedih,
dan sebagainya. Itulah hari kematian. Ya. Maka wayuhka diceritakan An-Rasyid, sesungguhnya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid, lamas tada maroduhu, ketika keras sakitnya, ketika sakit keras, ahdoro tobiban, Harun Ar-Rasyid mengundang, menghadirkan seorang tobib Tusian yang sangat cakap, Farisian, sebagai bangsa Versi. Wa amaro, dan memerintah si Harun Ar-Rasyid ayuk roda, hendak memeriksa, hendak membandingkan alaihi, ya, atas, ya, alaihi, atas ini dokter tadi, ma'uhu, si airnya Harun Ar-Rasyid, baluhu, maksudnya air kencingnya Harun Ar-Rasyid, ma'amiyahin kasirotin, bersama air kencing yang banyak, limardo, bagi air kencingnya orang yang sakit, wa asikha, dan air kencingnya orang sehat. Jadi Harun Ar-Rasyid minta air kencingnya diperiksa dibandingkan dengan air kencing yang banyak dari air kencingnya orang yang sakit dan orang yang sehat. Faja'alah, maka dokter itu pun melakukan, ya, menjalankan, ya, permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, yasta'ridu, ya, mulai memeriksa, ya, si dokter Al-Qawariro pada botol-botol, ya, botol-botol yang berisi air kencing itu diperiksa satu persatu. Khataro'a korurota Rasyid, sehingga dokter itu melihat botol yang berisi air kencingnya Harun Ar-Rasyid. Ya. Setelah melihat itu, ya, dia tahu. Fakola, maka berkata si dokter, kulu, katakanlah kamu semua, lisohbi adalma, kepada orang yang memiliki air kencing ini, yusi, supaya sudah mulai wasiat-wasiat. Nah, ini dari tanda-tanda air kencing, orang ini tidak lama akan mati, ya, suruh wasiat. Fa'inahu kon khalak kawahu, maka, ya, mulai sudah lemah kekuatannya, watadaat bunyatahu, dan saling tarik menarik, ya, kekuatan tubuhnya. Ya, jadi itulah tanda-tanda yang dibaca oleh dokter dari memeriksa air kencingnya Harun Ar-Rasyid. Walamas ta'rodo bagi, ketika walamas ta'rodo bagi al-mia, ketika dokter itu memeriksa sisa-sisa airnya selain arunnya Harun Ar-Rasyid, ya, ukima, maka ditegakkan, dilakukan, ya, ya, tidak ada masalah. Yang bermasalah rupa-rupanya air kencingnya Harun Ar-Rasyid. Fadahaba, kemudian dokter pun pergi. Nah, dengan itu Faya Isa, maka putus asalah Ar-Rasyid, si Harun Ar-Rasyid, an-nafsihi, dari dirinya. Dia putus asa, tidak ada harapan lagi sembuh, ya, kematian sudah dekat, ya. Wa balaghahu, dan sampai kepada Harun Ar-Rasyid anan nasa arjafu, bahwa manusia itu gempar menyebarkan berita bimautihi, dengan kematiannya Harun Ar-Rasyid. Wah, mulai manusia dengar kabar, kemudian gempar bahwa Harun Ar-Rasyid sakit keras, ya, mau mati. Fastat akhimaron, kemudian Harun Ar-Rasyid minta sebuah khimar, wa amaro, dan Harun Ar-Rasyid minta fakumila alaihi, untuk dibawa di atas khimar itu. Fastarohot, maka turun fahidahu, dua pahanya Harun Ar-Rasyid. Fakola, maka berkata si Harun Ar-Rasyid, angziluni, turunkan aku, ya, turunkan aku di sini. Sodakol murjifun, benar orang-orang yang hiruk pikuk, ya, menyebarkan akan kematianku itu, benarlah dia, ya, mereka. Wada'a, dan minta si Harun Ar-Rasyid bi akfanin, dengan kain-kain kafan. Fatahayaro, maka memilih si Harun Ar-Rasyid minha, dari kain kafan, ma'ajabau, ya, kain kafan yang dia sukai. Wa amaro, dan memerintah si Harun Ar-Rasyid fasukolahu kobrun, untuk digalikan suatu kuburan amama firosi, di tempat, di samping, di depan pembaringannya, ya, tempat tidurnya, ya. Minta supaya digali di situ. Sumatola afi, setelah kubur itu digali, kemudian Harun Ar-Rasyid melihat dalam kubur.
Fakola, terus Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, ya, bukan imam ya, Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, membaca ayat surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sudahlah, ya. Tidak bisa lagi menolong kepada saya harta-harta, ya. Tidak bisa lagi menolong kepada manusia harta-harta yang dia kumpulkan itu. Hartanya yang banyak, ya, tidak bisa lagi menolongnya, membantunya, ya, menyelamatkannya dari kematian. Halaka ani sultaniyah, ya, binasalah dariku kekuasaan, ya. Ternyata kekuasaan yang dibanggakan itu sudah tidak lagi bisa menolong, ya. Kekuasaan pun itu sudah akhirnya menjadi halaka. Itulah Harun ar-Rasyid. Famata, maka matilah Harun ar-Rasyid milailatihi, dari malamnya itu, ya. Matilah Harun ar-Rasyid, ya. Itulah peristiwa kematian yang dihadapi oleh semua manusia, ya. Jangankan yang miskin, yang kaya saja, manusia besar seperti Khalifah Harun ar-Rasyid yang kekuasaannya sepertiga bola dunia, ya, itu kemudian dia mengakui ma'agna ani maliyah halaka ani sultaniyah. Sudah tidak berguna lagi hartaku, sudah tidak berguna lagi kekuasaanku. Nah, manusia summa ba'da dalika, kemudian setelah itu ya tamakanu minka al-idam, ya. Maka lah kalau sudah mati apa yang terjadi? Manusia akan ditempatkan pada satu tempat yang memusnahkan. Dulu orang besar, orang kenal, orang pinter, orang tampan, orang cantik, semuanya dengan kematian musnah semua, ya. Watah tali itu birrohom, dan bercampurlah manusia dengan tanah, ya. Watasiru, dan jadilah turoban, menjadi debu, tatouhu, yang menginjak-injak pada debu, al-aqdamu, si telapak-telapak kaki, ya. Terus diinjak-injak tanah, jadi debu yang diinjak-injak orang. Nah, itulah nasibnya manusia. Warubama duriba minka inaun fakhorun, ya, bisa jadi dibuat dari kamu tanah, ya, tanah kamu yang dari daging dan tulangmu itu jadi tanah, kemudian dibuat sebagai wadah tembikar, ya, dijadikan apalah, ya, bahan-bahan ini untuk wadah itu yang terbuat dari tanah. Au ukima bika binaun jidarun, atau dari tanah yang sebenarnya dulu itu adalah campuran daging dan tulangmu itu, ya, dijadikan mengokohkan bangunan tembok, ya. Jadikan bangunan tembok jadi bata, ya. Yaitu bata itu bisa jadi ya daging dan tulang manusia, atau bahkan aumuki dunarin, atau dijadikan tungku api, ya, tungku tempat untuk menyalakan api yang dibuat dari tanah, yang mana tanah itu dulu adalah leburan daripada daging dan tulang manusia. Nah, itulah nasibnya anak Adam seperti itu. Maka diceritakan wayuhka, dan diceritakan anarojula, ini sesungguhnya dua orang laki-laki, tananja'a, berselisih, watakhosoma, dan bersengketa si keduanya, fi ardin, di dalam masalah sebidang tanah. Ada dua orang laki-laki yang berselisih, bersengketa dalam masalah sebidang tanah. Fa'ang toko, maka mengucapkan Allah, si Allah Azza wa Jalla, labinatan, pada bata min khaitin, dari dinding, fitil kal ardi, di tanah itu. Nah, kemudian Allah mengkuasakan ada satu bata di dinding itu. Fakolat, berkata, ya,
Allah mengkuasakan, bata yang di dinding itu berkata, mengingatkan kepada dua orang yang sedang sengketa. Ya hadani, wahai dua orang ini kuntu malikan minal muluk. Saya ini bata yang dulunya itu adalah raja dari raja-raja. Malaktu kada wa kada sanatan. Aku telah memerintah menjadi raja sekian tahun. Ya. Sumamitu, kemudian akhirnya aku mati. Wasir tuturoban, dan jadilah aku sebagai tanah, jadi debu, jadi tanah. Fabako itu kadalika alfasana, dan aku jadi tanah itu selama 1000 tahun. Jadi tanah, padahal dulunya aku seorang raja memerintah sekian tahun. Mati terus jadilah aku tanah 1000 tahun. Summa akhodani khojafun. Kemudian ada tukang pembuat tembikar mengambil saya, ya. Fa'umilamini inaan, terus aku dibuat wadah. Fastu miltu, kemudian aku dipakai jadi wadah. Hatta takasar tuh, sehingga akhirnya aku pun pecah. Suma utuh, kemudian kembali aku turoban menjadi tanah. Fahbako itu, maka tinggallah aku alfasanatin 1000 tahun. Aku jadi kreweng, wadah yang pecah jadi kreweng, kembali ke tanah 1000 tahun lagi. Suma ukhidani, kemudian aku diambil lagi, beralih lagi aku faduribamini labinatan, terus aku dibuat bata. Sekarang ini faja'alani fiyadal haid, terus aku dijadikan menjadi bata di dinding ini, ya. Inilah sekarang terakhir saya. Nasib manusia seperti ini. Fafi matanaza'akuma, ya. Nah, terus untuk apa kamu berselisih? Kamu hanya membicarakan sebidang tanah. Nasibnya itu ya ujung-ujung seperti saya ini. Wafi matahkhosomakuma. Dan untuk apa kamu berdua bersengketa, ya? Ujung-ujungnya ya nasibmu seperti saya ini. Itulah kata bata yang dikuasakan Allah untuk mengingatkan dua manusia yang bersengketa, ya. Sebagai pelajaran bagi kita, ya. Kadang-kadang ya kita sampai mati-matian merebut, ya, dunia, sampai rela saling bunuh-membunuh. Tapi ujung-ujungnya ya seperti itulah, seperti nasib bata tadi. Maka lakot aksana mangkola, sungguh alangkah baiknya orang yang berkata fi tafsiri qaulihi ta'ala, di dalam tafsirnya firman Allah Ta'ala, yaitu tafsir latan sanasibaka minat dunia. Kamu jangan melalaikan nasibmu, bagianmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Mufasir ini mengatakan anan nasib wal kafan. Yang dimaksud bagian atau nasib di dalam ayat ini itu adalah maksudnya kain kafan, ya. Walatan sanasibaka minat dunia, jangan lupa bagianmu di dunia, maksudnya itu bagian yang akan dibawa, yang diperoleh manusia, dibawa sampai mati, yaitu bagian dunia yang berupa kain kafan. Fawa wadun mutasilun, ya. Ayat ini sebagai peringatan yang sambung bima takodama, dengan ayat di depannya mingkaul hitala, dari firman Allah Ta'ala, yaitu ayat wabtagi, dan carilah kamu fima, di dalam apa-apa ata, yang telah mendatangkan kepadamu Allah si Allah darul akhirat, pada rumah akhirat. Carilah, ya, apa yang sudah diberikan kepada kamu, apa yang diberikan Allah kepada kamu, kamu gunakan mencari darul akhirat, ya. Maksudnya utlub, carilah kamu fima a'taqawahu minad dunya, carilah apa-apa yang sudah diberikan Allah kepadamu berupa dunia. Dunia itu kamu jadikan untuk mencari darul akhirah, rumah akhirat, wayal jannah, yaitu surga. Jadi maksudnya ayat itu, jadilah
Gunakanlah kamu rizki yang sudah diberikan Allah kepada kamu di dunia ini, gunakanlah untuk mencari akhirat, gunakanlah mencari surga. Itulah tafsirnya surat Al-Qasas ayat 77. Yaitu apa? Dengan dunia yang diberikan Allah kepada kita ini, kita gunakan untuk memperkuat ibadah, melakukan zakat, memberikan sedekah, kemudian beramal jariah untuk ibadah haji, umroh, dan seterusnya. Itu adalah dunia yang diberikan Allah untuk mencari surga, yaitu mencari akhirat. Karena apa? Sesungguhnya hanya seorang mukmin, yaitu bagaimana menggunakan dunia yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Ya, itulah yang sebenarnya. Bukan kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak tanah, memperbanyak kekayaan. Bahkan kita jadikan dunia ini sebagai kekuasaan, kebanggaan, bahkan melampaui batas, melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ya. Sehingga seakan-akan, ya, mufasir ini mengatakan, ya, kamu jangan lupa, jangan sampai kamu meninggalkan seluruh hartamu, kamu habiskan, kamu tinggalkan seluruh hartamu, tidak kamu gunakan untuk mencari akhirat, yaitu surga. Jangan sampai ketika kamu meninggal dunia, kamu masih meninggalkan harta yang banyak. Semua itu kalau tidak kamu gunakan untuk beramal soleh, sedekah dan jariah, itu tidak ada gunanya. Sebab yang kamu bawa, bagian kamu yang kamu bawa mati itu hanyalah kain 6 meter yang membungkus tubuhmu. Itulah nasibaka minat dunia, bagian kamu daripada harta dunia, 6 meter kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.